Berikutnya terkait lokasi dan tata letak dari jembatan. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan apa yang harus diperhatikan teman-teman dalam merencanakan jembatan. Yang pertama, lokasi jembatan menghindarkan di area tikungan di atas jembatan atau opritnya. Nah, ini ya teman-teman, kalau bisa dihindarkan pada posisi tikungan. Nanti berbeda kalau kita bahas studi kasus itu karena memang sudah ada existing ya. Kalau nanti membuat trase baru, hindarkan jembatan ini berada di dekat tikungan jalan. Kira-kira alasannya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Good point. Jadi alasannya adalah kita kembali lagi dulu ya. Pokok-pokok perencanaan salah satunya adalah keselamatan pengguna jalan gitu ya. Nah itu karena memang kalau di area tikungan tadi jarak pandang terbatas yang pertama gitu kan. Kemudian pertimbangan yang lain adalah pengamanan dari pengguna jalan yang mungkin di sana ada pejalan kaki, ada pengendara yang lainnya ketika lewat tikungan itu perlu dipertimbangkan keselamatannya. Yang ketiga adalah pengamanan terhadap jembatan itu sendiri. Artinya seperti apa? Misal jembatan teras gitu ya, yang rangkanya di atas. Ini sering kejadian nih. Kita desain jembatan di area kelokan atau tikungan. Ketika ini contohnya dia ngangkut alat berat, misalkan doser, ada truk ngangkat doser, ngangkat eskavator gitu ya, atau ngangkat begu atau eskavator tadi. Nah itu kadang blade-nya atau karena dia cukup besar, radius putarnya dan lain sebagainya kurang gitu ya. Si yang diangkut ini kadang nyenggol rangka diagonal kita. Rangka luar tuh paling entah rangka diagonal, vertikal, itu sering tuh. Sehingga nanti dikhawatirkan ketika dia melewati tikungan, radiusnya tidak tercapai, kena struktur kita. Nah ini yang tidak kita harapkan. Mengganti struktur diagonal atau vertikal di jembatan rangka itu jauh lebih sulit daripada kita bangun awal. Karena kalau bangun kan pertama belum dilintasi, lantai juga belum dibangun gitu ya. Dan juga kita bisa pasang perancah dan lain sebagainya lebih mudah gitu ya. Dan ketika jembatan ini sudah dipakai, kejadian ada truk yang membawa alat berat, entah blade-nya dosernya, entah blade-nya eskavatornya, begonya gitu ya, si bucketnya itu nyentuh, itu sampai kejadian ada yang melengkung, ada yang bengkok, sehingga harus diganti terpaksa mau nggak mau. Nah ini penggantian ini jauh lebih sulit metodenya dibandingkan kita bangun baru ya. Jadi harus diperhatikan ini nanti di tikungan ini kalau bisa dihindarkan, ataupun kalau ada tikungan ya perlu diperhatikan nanti ada jalan lurus dulu, tidak dia langsung nikung masuk ke jembatannya. Dia setelah nikung diberikan seperti tadi bidang datar, kalau ini seperti ini bidang lurus dulu baru nanti masuk ke jembatan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian peletakan jembatan ini dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Nah, ada beberapa pertimbangan. Dari masalah pertama teknis, nanti ada sosial, dan juga estetika. Nah, teknis ini kira-kira apa yang mempengaruhi? Yang pertama adalah aliran dari sungai. Nah, aliran sungai yang dimaksud di sini adalah aliran airnya, itu kondisinya seperti apa ketika normal, surut, banjir gitu ya. Dan alur sungainya ini seperti apa. Nah, ini ada beberapa jenis sungai yang dia memang sungainya adalah sungai stabil dan juga sungai yang berpindah-pindah. Namanya sungai braided river, nanti dicari ya. Kemarin sempat ada meme yang cukup rame itu ya, viral. Dia bangun jembatan, ketika jadi sungainya pindah. Nah, ini adalah salah satu kriteria yang harus kita penuhi. Jadi alur sungainya harus stabil, tidak berpindah-pindah. Soalnya ini banyak nih sungai di daerah Indonesia Timur, saya lupa di daerah mungkin Ambon gitu ya, atau di daerah NTT, itu
karakteristiknya dia kalau musim kemarau atau musim kering, dia airnya mengalir lewat alur tertentu. Tapi kalau hujan, dan karakteristik tanah di sana kan tanah berpasir gitu ya. Kalau hujan deras gitu ya, sungai yang awalnya lewat situ itu bisa berpindah alurnya. Dia mencari jalan sendiri, jadi namanya sungai braided river atau sungai berjalin. Jadi dia pindah-pindah, awalnya lewat jalur situ, dia kadang bisa lewat sebelahnya, dan lain sebagainya. Ini nanti harus diperhatikan teman-teman. Kita perlu lihat morfologi sungainya, kira-kira ini sungai stabil, atau dia sungai yang kemungkinan bisa berpindah. Gitu ya. Ini nanti harus diperhatikan. Kalau memang nanti yang stabil, kita udah jelas nih, kepalanya saya letakin di sini. Kalau nanti sungainya tidak stabil, nah kita harus perhatikan, kira-kira dia larinya jalurnya kemana, perlu kita survei, sehingga di area itu jangan sampai kita tutup pakai jalan pendekat, kita timbun. Nah nanti banjir, perlu kita sediakan misalkan ditambahkan gorong-gorong, ataupun kalau perlu diperpanjang atau diperlebar jembatannya, diberikan pilar gitu ya. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian kedua, tidak ditempatkan pada belokan sungai. Nah ini sama ya teman-teman. Belokan sungai itu juga potensinya adalah adanya gerusan di sisi yang ditabrak oleh arus sungai. Oke. Kemudian diusahakan tegak lurus terhadap sungai. Nah ini disarankan kalau bisa rute baru, trase baru adalah tegak lurus sungai. Harapannya adalah nanti bentangnya adalah terpendek atau lebar sungai terkecil. Dengan demikian nanti segi ekonomis bisa kita capai gitu ya. Kalau bentangnya terpendek, maka dia bisa ekonomis. Nah, ini ilustrasi nih teman-teman. Misalkan saya mau ada sungai seperti ini gitu ya. Terus kita pilih misalkan, ini biasanya kalau sini hulu, sini hilir, biasanya sungai-sungai yang ada di hulu itu cenderungnya adalah bentangnya bentang-bentang pendek karena palungnya lebih dalam. Gitu ya. Seperti ini. Kalau di hilir atau di muara itu biasanya bentangnya cukup panjang jembatannya karena memang bagian bawah sungainya sudah melebar, tidak ada palung sungai lagi. Karakteristiknya seperti itu. Nah nanti tinggal milih apakah tadi tidak boleh dibelokkan sungai, misalkan di sini gitu ya. Karena nanti air potensinya kalau air dari atas gitu ya ke arah sana misalkan, nanti di posisi sini pasti akan tergerus nih. Nah, jangan sampai dibelokkan sungai. Atau desainnya miring sungai. Ini kan tegak lurus. Misalkan saya bikin miring ke arah sana. Gitu ya. Atau ke arah sana. Nah, nanti bentangnya ini tambah panjang lagi sehingga tidak efektif. Nah, kalau bisa nanti trase adalah tegak lurus sungai, jangan dibelokkan atau di tikungan sungai, gitu ya. Nah, nanti itu perlu kita perhatikan. Kemudian aspek berikutnya sosial. Maksudnya adalah tingkat kebutuhan lalu lintas. Nah, jembatan ditempatkan di suatu daerah dengan misalkan melintas sungai, tentu saja kan aspeknya adalah kita ingin mengakomodir kebutuhan masyarakat akan lalu lintas. Ya, kalau memang kebutuhan masyarakat untuk lalu lintasnya, misalkan kita memilih nih, ada dua trase ini. Yang di sini adalah tipenya untuk misalkan persawahan, perkebunan gitu ya. Sedangkan di sini adalah ada pasar, sekolahan, kemudian ada lalu lintas yang lain untuk pusat masyarakat. Nah, alternatif pemilihan bisa kita lakukan adalah di misalkan trase yang satu ini, karena ini untuk aspek sosial dia tingkat kebutuhan lalu lintasnya jauh lebih tinggi nilai kebutuhannya dibandingkan dengan yang sisi misalkan di jembatan sebelah kiri ini. Seperti itu ya gambarannya. Kemudian estetika, ini juga perlu diperhatikan keindahan. Misalkan di daerah wisata gitu ya, itu nantinya bisa saja dimodifikasi terkait dengan geometri jembatan ini, mau lebarnya tidak mengikuti standar karena mungkin untuk lalu lintas pejalan kaki gitu ya, parapetnya dia dibuat bagus, kemudian trotoarnya kan tadi semeter. Nah, karena tempat wisata banyak pejalan kaki dibuat trotoar 2 meter. Itu silahkan saja, asalkan nanti dengan persetujuan tentu saja pemberi tugas atau yang
pemilik tugasnya, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Kalau di Solo, teman-teman lewat Solo ini ada untuk estetika gitu ya, railingnya dihias batik, kemudian sisi abutmen atau sisi samping jembatan juga bisa dihias dengan mural gitu ya. Juga bisa misalkan aksesoris, ini ada tugu keris di jembatan Tirtona di Solo. Ini kebetulan saya di Solo dan lewat sini kemarin. Nah, ini aksesoris sebenarnya ini ya, bukan kabel stay karena kabelnya ini melengkung. Nah, ini hanya untuk aksesoris menunjang daerah wisata setempat gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian masih terkait dengan lokasi dan tata letak jembatan. Nah, ini khususnya memang pada perencanaan jalan baru, penentuan layout jembatan sangat perlu untuk memperhatikan atas dasar pertimbangan efisiensi biaya konstruksi. Nah, seperti apa yang dimaksud? Ini saya detailkan lagi dari yang tadi. Letak jembatan apabila melewati sungai diusahakan terletak secara square layout. Artinya dia tegak lurus nih, seperti ini. Terhadap sisi abutmennya. Ini untuk yang pertama, memang tadi segi efisiensi gitu ya. Bentangnya kan jauh lebih pendek yang ini daripada yang atas. Juga untuk mencegah penggerusan akibat aliran air atau scoring yang ada di dasar pondasi ataupun kemungkinan di pelcap yang nantinya bisa mengakibatkan tergeser atau terguling. Gitu ya. Nah, ini bayangkan teman-teman, misalkan ini tegak lurus, sedangkan yang ini adalah yang tipe kedua. Penggerusan oleh air ini dimungkinkan akibat terjadinya atau penempatan jembatan yang terletak secara skew. Skew ini miring, menceng gitu ya, terhadap sisi abutmen atau pilar jembatan. Nah, ini dilihat ya, tegak lurus yang ini adalah skew. Nah, misalkan teman-teman mendesain seperti ini ada arah aliran air sungai. Nah, kalau teman-teman mendesainnya seperti ini, kemungkinan di daerah sini ini akan terkena scoring atau gerusan oleh aliran air. Gitu ya. Ini potensinya jauh lebih besar dibandingkan kalau kita tegak lurus. Arah aliran air ini tidak akan menabrak struktur bawah kita. Nah, ini perlu diperhatikan oleh teman-teman. Nah, ini pemilihan, kalau memang diusahakan trasenya bisa lurus, ambil yang lurus. Tapi kalau memang kebutuhannya dari aspek ekonomi dipertimbangkan, misalkan kalau kita harus membebaskan lahan di sini, misalkan di sini ada perumahan dan lain sebagainya yang cukup mahal, sehingga kenapa ini lewat sini, ya ini sudah dipertimbangkan terhadap aspek ekonomisnya. Perlu diperhatikan adalah nanti perlindungan di bawah jembatannya. Gitu ya. Ini harus diperhatikan teman-teman dalam menentukan letak jembatan. Oke, saya lanjutkan. Juga misalkan kalau kita ingin mempertimbangkan layout jembatan yang melintasi sungai. Nah, misalkan pada persilangan sungai di lembah yang datar gitu ya. Ini biasanya di muara sungai yang dia konfigurasi sungainya itu sudah datar, tidak ada palung gitu ya. Kalau di hilir atau di pegunungan kan sungainya terjal. Dia palung-palung sungainya masih terjal gitu ya. Kalau ini cukup datar. Apa yang harus diperhatikan? Posisi sebaiknya ditempatkan pada bagian lembah yang sempit dan alur sungainya cukup lebar. Gitu ya. Ini kira-kira teman-teman ada yang bisa memberikan alasan nggak kenapa posisi sebaiknya ditempatkan pada bagian lembah yang sempit dan alurnya cukup lebar. Nah, ini kita ada kondisi nih, 1 dan 2. Gitu ya. Persilangan diusahakan tegak lurus, potongan 22. Nah, ini nanti kalau miring tadi akibat gerusan bisa terjadi potensi gitu ya. Dia disarankan di 22. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa kita disarankan di bagian lembah yang sempit, tapi arus atau alur sungainya yang lebar? Kira-kira bisa jawab nggak teman-teman? Jadi benar, itu poin pertama kalau diusulkan di sini, dia lokasinya adalah terpendek sehingga ekonomis. Yang kedua adalah, misalkan ini sangat lebar teman-teman, sehingga mau nggak mau kita perlu menambahkan pilar misalkan di area sini atau di area mana. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau sungai ini sebenarnya kan debitnya sama yang lewat. Tapi kalau dia lewat di permukaan atau alur sungainya sempit, tentu saja
Debit itu kan Q sama dengan A kali V. Ingat, debit itu luasan dikalikan kecepatan. Kalau luasannya berkurang, berarti dia kecepatannya akan naik. Kompensasi kecepatan naik adalah gerusan di situ potensinya jauh lebih besar. Berbeda kalau dia alurnya cukup lebar, maka luasan sungai cukup lebar, kecepatan yang lewat di sini, aliran airnya adalah kecil. Sehingga potensi gerusannya, gerusan kan sebenarnya material yang terbawa arus sungai gitu ya. Nah, kalau kecepatannya kecil, lebih kecil dibandingkan kalau yang sempit gitu ya, dia potensinya akan lebih aman. Itu pertimbangan selain tadi memang jaraknya atau bentangnya yang paling ekonomis. Gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua adalah persilangan pada sungai dan percabangan. Nah, ini kalau ada cabang sungai, kira-kira kita milih layoutnya, kita letakkan di mana yang bagus. Kalau percabangan itu kemungkinan banyak terjadi sedimentasi. Nah, ini ya teman-teman. Ini ada sungai utama, ini ada sungai sekunder. Nah, biasanya akibat pertemuan dua arus ini, di sini terjadi olakan dan sedimentasi biasanya. Ini ya, perlu diperhatikan. Jembatan sebaiknya tidak ditempatkan langsung di sebelah hilir atau mulut dari percabangan. Nah, misalkan ditempatkan di sini. Nah, ini hati-hati teman-teman, jangan sampai kita tempatkan di sini juga. Nanti terefek dari pengendapan ini. Kalaupun terefek, ini juga bahaya nantinya kalau ada banjir, yang terkena adalah bangunan kita. Ini perlu diperhatikan ya. Meskipun kalau pengendapan ini bagus untuk struktur bawah kita karena dia tidak tergerus, tapi juga harus diperhatikan struktur atas kita, gitu ya. Kemudian jembatan sebaiknya tidak ditempatkan dekat hulu percabangan sungai. Nah, misalkan di sini juga tidak baik nih, gitu ya. Karena tentu saja nanti memang arusnya juga akan cukup tinggi di sini karena di sini ada pertemuan arus. Nanti terefek juga dia ada arus balik kadang dan lain sebagainya. Di sini terjadi scoring kemungkinan juga bisa. Kemudian pilih bagian sungai memang yang tidak mengalami percabangan. Misalkan mau di sisi hulunya yang jauh atau nanti di sisi hilir, di sisi bawahnya, tapi diusahakan jangan dekat dengan percabangan, gitu ya. Selanjutkan. Nah, ini yang tadi saya berikan. C, bagian ketiga adalah sungai permanen dan berpindah. Nah, teman-teman harus diperhatikan nih. Perubahan arus sungai, di mana biasanya dia arus yang berkelok-kelok atau meandering stream. Dia kalau tipenya adalah yang meandering, ataupun nanti yang sungai berjalin, graded river gitu ya, itu mengharuskan persilangan jembatan menjadi lebih panjang. Sebagai contoh seperti ini kondisi A. Ini adalah kondisi dia memang sungainya stabil gitu ya dan permanen. Nah, ini bisa tipenya kita buat adalah seperti ini misalkan. Jadi di sini palungnya sungai gitu ya, dan sungai itu kan biasanya ada bantarannya kalau dia banjir. Nah, ini harus kita tentukan nih teman-teman. Jadi ini diakomodir juga bantaran ini sampai mana banjirnya. Nah, ini kondisinya bisa digunakan tipe seperti ini. Jadi yang ini tipe stabil. Dia kalau setiap ada aliran di sini, tapi kalau banjir dia bisa melewati sampai sini. Nah, tipenya bisa seperti ini. Atau kalau memang kondisi B, sungainya ini bisa berpindah. Artinya main channelnya di sini, tapi kalau ada banjir besar, dia bisa pindah ke sini. Dia tergerus atau apa, dia bisa melebar ke sini. Atau bahkan sini jadi kosong, tidak dialiri air, dia pindah kalau itu sungai berjalin, graded river. Jadi kemarin ada meme, dia bangun jembatan sini ternyata sungainya pindah ke sini. Nah, ini kemungkinan dia adalah sungai yang berpindah. Ini harus diperhatikan nih. Desainnya pun juga harus diperhatikan. Kalau memang potensi di sini nanti ada perpindahan sungai, ya kita desain saja sebagai main channel juga. Diperhatikan potensi gerusannya itu potensinya sampai mana. Jangan sampai kita tidak desain di sini, kita hanya desain di main channelnya. Ketika ada banjir, putus nih jembatannya. Seperti yang di meme itu ya. Ini putus nih jembatannya, nggak bisa dilewati. Oke. Kemudian kondisi yang keempat adalah pengalihan atau perbaikan alur sungai. Nah, kadang
sungai ini juga bisa ditreatment ya teman-teman, kalau memang posisinya meandering atau berkelok gitu ya, atau memang kebutuhan khusus, itu menjadi tidak efisien lagi ketika dibangun jembatan mengikuti jumlah sungai yang dilintasi. Misalkan nih saya punya sungai ini seperti ini, kemudian rencana trase jalan saya seperti ini. Bayangkan teman-teman di sini harus motong 1 sungai, 2 sungai, 3 sungai gitu ya, seperti ini. Nah ini bisa saja dibuat alternatif disudet sungainya seperti ini, sehingga kita hanya bikin satu trase jembatan atau satu jembatan yang di sini ditimbun. Tapi yang perlu diperhatikan adalah aspek hidrolika sungai. Teman-teman tahu kalau semakin panjang sungai ini kan berarti kemiringan gradien hidroliknya semakin kecil. Dulu belajar ya di Mektan ya, kemiringan gradien hidroliknya semakin kecil. Ketika kita potong seperti ini, berarti ketinggian air di sini, dasar sungai sini dan sini kan menjadi ekstrim. Karena lintasan atau gradien hidroliknya kita pangkas. Nah ini harus diperhatikan adalah adanya bangunan pengaman sungai. Entah dia pakai bottom controller atau pakai bendung, pakai apa, nanti kita lihat. Supaya arus ini kalau yang awalnya pelan-pelan lewat sana, ketika diluruskan, ini arus akan tinggi nih kecepatannya, potensinya adalah scoring, nanti bisa merembet ke jembatan kita. Nah nanti harus diperhatikan. Nah itu ya, ini ketika kita luruskan misalkan meanderingnya, kita hanya bisa lewat satu jalan meskipun motongnya miring gitu ya teman-teman, tapi lebih efektif daripada misalkan kita harus motong 3 jembatan tadi gitu ya. Ini bisa jadi alternatif. Oke, saya lanjutkan. Nah, secara karakteristik dari lokasi jembatan yang ideal gitu ya, ini juga harus diperhatikan oleh teman-teman. Secara geoteknis, lokasi pondasi untuk kepala dan pilar jembatan ini harus baik. Jadi posisi dari penempatan pilar dan kepala ini juga secara aspek geoteknisnya atau kekuatan tanahnya harus diperhatikan. Karena nanti akibat pengaruh pembebanan dan lain sebagainya, permukaan tanah yang mendukung ini harus bebas dari faktor geseran dan gelinding. Jadi dia nggak boleh slip, nggak boleh sliding atau longsor gitu ya. Kemudian pada kedalaman yang juga tidak terlalu besar dari dasar sungai terdapat lapisan batu atau lapisan keras lainnya yang tidak erosif dan aman terhadap gerusan air sungai yang terjadi. Ini juga terkait penempatan, kalau bisa cari posisi yang aman, tapi tanah atau lapisan batuan atau tanah kerasnya juga tidak terlalu dalam, gitu ya, sehingga nanti bisa kita menghemat secara bangunan bawah. Kemudian batasan sungai pada lokasi jembatan harus jelas. Nah, jembatan tadi diusahakan melintas sungai secara tegak lurus. Maksudnya jelas di sini, sungai kalau dia banjir, limpasannya tuh sampai mana, itu harus jelas. Nah ini makanya perlu survei hidrologi, hidrolika, dan potensi banjir kemarin ya. Bagian punggung atau pinggir sungai harus cukup kuat, permanen, dan cukup tinggi terhadap permukaan air banjir. Ini hubungannya juga nanti terkait dengan kalau dia melebar atau meluber gitu ya ke posisi jalan pendekat kita atau ke oprit kita. Kemudian untuk mendapatkan biaya konstruksi pondasi yang ekonomis, usahakan pekerjaan pondasi tidak dilaksanakan di dalam air. Sebab pekerjaan pondasi di dalam air nanti akan membutuhkan metode khusus. Entah nanti perlu kita buat dam dulu atau pakai turap gitu ya. Dulu pernah belajar kan di mekanika tanah untuk bikin pondasi di tengah laut atau tengah sungai seperti apa metodenya. Bisa kita pakai turap atau kita pakai cover dam. Nah ini kan metode ini membutuhkan biaya tersendiri di luar biaya struktur yang akan kita bangun, gitu ya. Jadi diusahakan kalau memang bentang ekonomisnya bisa tidak ada bangunan di atas sungai atau di dalam sungai, bisa digunakan. Tapi kalau terpaksa karena memang bentangnya sangat panjang, ya harus dipertimbangkan metode yang digunakan. Oke, saya lanjutkan. Kemarin ini mungkin sudah dibahas terkait dengan bentang jembatan, tapi saya perlu pertegas lagi karena hubungannya dengan geometri jembatan, layout tadi ya, penempatan kepala jembatan.
Jadi bentang jembatan adalah jarak antara dua perletakan di kepala jembatan untuk bentang tunggal atau jarak antar perletakan pada tiap pilar jembatan untuk bentang jamak. Harus dibedakan ya teman-teman. Nah teman-teman ini dilihat di ilustrasi. Yang dimaksud L di sini adalah panjang bentang ya. Bentang jembatan, bukan panjang total jembatan. Nah kalau sistemnya ini jembatan bentang tunggal, berarti dia dihitungnya adalah as center line dari perletakan ke as atau center line dari perletakan di abutmen berikutnya. Ini adalah bentang jembatan. Ini bentang tunggal. Kalau bentangnya jamak, maka yang dimaksud bentang jembatan ya antara satu pilar dengan pilar lainnya. Kalau dia bentuknya pilar gitu. Atau kalau lengkungan seperti ini ya antara as pilar satu dengan pilar lainnya. Ini namanya adalah bentang. Kalau ini bentuknya bentang jamak. Nah, bentang ini kalau di jembatan, nah ini yang kadang kita masih berselisih. Yang disebut jembatan itu seperti apa? Di Bina Marga disepakati bahwasanya yang disebut jembatan adalah dia yang bentangnya lebih dari 6 meter. Jadi disebutnya adalah jembatan. Jadi nanti kalau ada gorong-gorong yang atau ada struktur yang bentangnya kurang dari 6 meter, maka dia disebutnya adalah gorong-gorong. Jadi ini disepakati ya di jembatan atau di Bina Marga. Lebih dari 6 meter dia dikategorikan jembatan. Kalau kurang dari 6 meter bentangnya dikategorikan sebagai gorong-gorong. Dan juga pembagiannya kadang ada yang menyebutnya sebagai seperti ini, bentang pendek 6-30 meter, bentang sedang 30-100 meter, bentang panjang lebih dari 100 meter. Ada juga yang menyebutnya kalau jembatan standar itu bentangnya kurang dari 50 meter. Nah, jembatan khusus atau jembatan panjang nanti yang bentangnya tentu saja di atas 50 meter gitu ya. Nah, ini ada beberapa kategori dalam menyebutkan pembagian bentang jembatan. Saya lanjutkan. Oke, nah penentuan bentang jembatan seperti apa? Penentuannya bisa kita lakukan dengan metode sebagai berikut dalam menentukan bentang jembatan. Ada dua kategori atau kriteria, yaitu sungai yang merupakan limpasan banjir atau dia sungai yang bukan limpasan banjir, tergantung yang mana. Kalau sungai yang merupakan limpasan banjir, maka alur sungai itu berpotensi membawa hanyutan-hanyutan berupa material dari banjir suatu kawasan. Nah, dia cara perhitungannya nanti akan lain-lain antara sungai limpasan dan bukan limpasan. Nah, kalau bukan limpasan berarti dia sungai yang digunakan sebagai aliran sungai biasa dan tidak membawa hanyutan-hanyutan besar saat terjadinya banjir. Nah, ini ada kriterianya. Kalau dia sungainya adalah limpasan banjir, maka bentang jembatan L diambilnya adalah selebar B. B ini adalah lebar ketika muka air banjirnya maksimum. Nah, ini jadi muka air banjir maksimum di sini, maka diambil lebarnya adalah B. Gitu ya. Itu kalau sungai dengan membawa hanyutan atau sungai dengan limpasan banjir. Nah, kalau sungai tanpa limpasan banjir, gitu ya, dia bisa dirata-ratakan antara A dan B ini. Jadi A ini lebar dasar sungainya, gitu ya, bisa diukur. Dan juga ketika dia maksimum ketika terjadi limpasan banjir. Nah, dia bisa diukur sedemikian sehingga nanti dirata-ratakan bentang jembatan kita bisa berada di tengah-tengahnya. Nah, nanti yang perlu diperhatikan adalah memang perlindungan di area sisi bawah ini. Ini secara ideal, tapi kadang untuk keamanan perhitungan ini kita pakai angka keamanan, bahkan kadang ini diundur lagi ke belakang beberapa meter untuk mengamankan bangunan bawah kita. Ini secara ideal perhitungannya adalah seperti ini. Jadi yang paling banjir maksimumnya berapa, kalau dia ada limpasan banjir berarti diambillah L itu sama dengan ketika dia melimpas saat banjir maksimum dia sejauh mana. Nah, kalau dia
tanpa limpasan banjir bisa dirata-ratakan. Seperti ini ya. Nah, kadang muka air normal kan hanya di sisi bawah sini nih. Nah, ini kan kita masih aman si pilarnya. Dan banjir ini kan kadang terjadinya potensinya entah 20 tahun atau 25 tahun. Sehingga diharapkan ini memberikan nilai yang cukup efektif atau optimal. Itu ya teman-teman. Oke, setelah tadi milih bentang, nah bentang ini nanti kita akan pilih tipe bangunan atasnya. Jadi pemakaian panjang bentang maksimum tidak selalu diperlukan apabila dengan bentang pendek dapat diperoleh hasil yang ekonomis. Maksudnya kita milih bentang yang maksimum, misalkan wah kalau ini saya pakai aja nih bentangnya misalkan 200 meter atau 300 meter sekaligus. Itu belum tentu memberikan hasil yang optimal atau ekonomis bila dibandingkan misalkan dibangun dengan bentang yang lebih pendek 50 meter tapi jumlahnya yang banyak. Nah, itu harus di trial and error dan dilakukan studi perbandingannya. Kecuali memang tadi ada persyaratan lebar minimal untuk lalu lintas pelayaran, gitu ya. Karena itu kan sudah ada constraint khusus karena lajur pelayaran harus 2-3 kali lebar kapal. Nah, itu tentu saja pemilihan ini bisa digunakan tidak lagi merujuk pada nilai ekonomis. Nah, ini misalkan tidak digunakan, nah ini teman-teman bisa lakukan perhitungan sehingga nanti nilai ekonomis bisa tercapai. Tidak selalu yang panjangnya bentang maksimum itu memberikan nilai ekonomis, belum tentu. Oke ya. Bentang ekonomis jembatan itu dapat ditentukan dengan penggunaan atau pemilihan tipe bangunan atas dan jenis material yang optimum. Nah, ini Bina Marga tahun 2010 memberikan guideline, jadi ini bukan aturan strike ya, tapi guideline atau panduan saja ketika kita memilih bentang jembatan dan tipe bangunan atasnya. Nah, misalkan dari perhitungan tadi teman-teman ketemu bentang jembatan misalkan 15 meter. Nah, berarti teman-teman bisa pakai nih antara dua kemungkinan. Antara mau pakai flat slab beton atau pakai gelagar beton T. Karena ini kan rentangnya 0,15 sampai 10 sampai 18. Jadi ini adalah ini adalah tipe bangunan atas optimum menurut bentangnya gitu ya. Bisa saja balok T ini saya desain 25 meter bisa, tapi dimensinya nanti akan sangat besar dan tidak lagi menjadi optimum. Nah, ini diberikan guideline kira-kira seperti ini. Nah, misalkan nanti ada bentang, misalkan lebih panjang lagi, 40 meter. Nah, 40 meter ini bisa pakai box beton bertulang atau mau pakai gelagar pratekan. Ini bisa. Atau kebutuhan kita karena memang lalu lintas air dan lain sebagainya tadi yang tidak bisa dihindari, butuh lebih panjang lagi. Bisa pakai pelengkung baja atau kabel stay, ini efektif di 200 sampai 500 meter. Kemudian gantung bisa 300 sampai 2000 meter. Nah, ini tergantung nanti disesuaikan. Meskipun ada beberapa jembatan kabel stay ya, yang dulu pernah saya tunjukkan di komuter terapan, jembatan kabel stay terpanjang di dunia punya Rusia, masih ingat? Itu kan sampai 1100 atau berapa gitu ya. Nah, itu bisa dipakai tapi tidak lagi menjadi optimum karena dia memang untuk artistik dan mungkin kebanggaan gitu ya, ikonik di suatu negara. Nah, ini kalau optimumnya adalah di bentang-bentang ini. Bisa gunakan tabel ini atau di tabel ini juga sama, teman-teman bisa baca. Oke, saya lanjutkan. Ini ada guideline lain. Kalau tadi Bina Marga, ini juga ada studi dari Welin dan Yoda tahun 2017. Ini juga bisa dipakai, namanya guideline kan tidak harus strike gitu ya. Ini bisa berkembang menurut studi masing-masing. Kayak tadi suspension. Nah, kalau di sini ada warna merah dan warna hijau. Hijau ini adalah bentang optimumnya, merah ini adalah possible span-nya. Jadi yang memungkinkan gitu ya. Nah, suspension ini bisa sampai 900 lebih nih, sampai 2000 tadi kan. Nah, ini dia efektif kalau di atas
450 sampai nanti mungkin 2000. Ini karena terbatas ya. Kemudian kabel stay. Ini antara 225 sampai atau 230 sampai 615 tentang optimumnya. Tapi bisa mungkin kan dia lebih dari 1 kilo gitu ya. Untuk tipe misalkan girder nih. Ini optimumnya adalah 12 sampai 40 meter. Bisa saja sampai saat ini sudah sampai bentang 50 dan 60, bahkan di luar nih sampai 100 lebih. Tapi dia yang direkomendasikan optimum adalah di 12 sampai 40 meter. Dan lain sebagainya ini teman-teman bisa perhatikan dengan menggunakan guideline ini. Oke, mungkin kuliah hari ini terkait perancangan geometri jembatan saya cukupkan sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan atau tanggapan dari rekan-rekan untuk ditanyakan.